Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Aibija di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi, di mana kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul I'll Go to You When the Weather is Nice. Sebenarnya saya sudah membaca buku ini sejak tahun 2022, tetapi di tahun 2024 kemarin saya mencoba menghatamkannya kembali. Tapi ternyata stagnan dan akhirnya baru di tahun ini saya bisa menghatamkannya. Buku ini merupakan sebuah novel terjemahan Korea Selatan yang diterbitkan oleh Harum Media di tahun 2020. Penulisnya bernama Lee Doo-woo yang merupakan seorang lulusan dari Departemen Penulisan Kreatif di Universitas Chung-Ang. Buku ini merupakan sebuah novel dewasa yang bergenre romansa, terdiri dari 354 halaman dengan bahasa yang sederhana tapi melankolisnya terasa. I'll Go to You When the Weather is Nice adalah sebuah karya yang terasa seperti pelukan hangat di hari yang dingin. Sebuah buku yang menarik perhatian dikala kita membaca judulnya saja. Buku yang membawa kita ke musim dingin di daerah Haekyeon dan toko buku Good Night yang terasa seperti rumah bagi kelompok baca buku tersebut. Kisah ini diambil dari dua fokus cerita tokoh, dimulai dengan Mok Hae-won yang kembali ke kampung halamannya setelah menghadapi konflik dengan murid lukisnya. Ia pulang ke desanya, yaitu Desa Bukyeon, sebuah desa yang tenang dan dikelilingi pegunungan. Di desa tersebut, keluarga Hae-won memiliki sebuah penginapan yang bernama Hoduhos, tempat hewan kecil tumbuh. Di sanalah ia memberanikan diri untuk tinggal bersama Bibi Byung-yo, adik ibunya yang terkenal judes tapi merupakan seorang penulis terkemuka. Kemudian bertemulah Hae-won dengan Eun-sop, tokoh yang saya rasa membuat buku ini menjadi romantis, teman sekolah semasa kecilnya Hae-won dan juga tetangganya. Berkat Eun-sop lah kita dapat menikmati suguhan epik dari kisah di balik toko buku Good Night, di mana Eun-sop ini merupakan pemilik toko buku independen tersebut. Kita dapat melihat bagaimana ia menjadi sosok yang menjadikan alur cerita dari buku ini begitu segar, seperti angin di musim dingin. Yang begitu menarik dari buku ini ialah latarnya yang bersetting di toko buku. Bagaimanapun juga, buku ini akan dicintai banyak pembaca karena menggambarkan kehidupan sehari-hari yang dapat kita pahami dengan baik. Konfliknya tidak hanya fokus pada percintaan meski bergenre romansa, lebih kepada memahami diri sendiri, kehidupan masa lalu, dan tentang persahabatan. Membaca buku ini, kita seperti dapat membayangkan karakter mereka benar-benar merupakan interpretasi dari kehidupan yang kita alami, terlebih karakter pendukung yang terasa seperti hidup dan nyata. Pada dasarnya, Hae-won dan Eun-sop bukanlah karakter yang dramatis. Mereka merupakan individu dengan luka masa lalu dan rasa kesepian yang mendalam. Pertumbuhan hubungan mereka berdua juga terasa sangat organik dan tidak terburu-buru, dimulai dengan percakapan yang santai dan rasa saling percaya yang tumbuh secara perlahan. Buku ini juga mengeksplorasi makna rumah yang sebenarnya, karena rumah bukan saja sebagai tempat tinggal, melainkan tempat berpulang yang dimana kita bisa menjadi diri sendiri. Ditambah detail lainnya seperti keberadaan toko buku Good Night, blog yang dituliskan oleh Eun-sop, dan interaksi antar kelompok buku, kita sebagai pembaca seakan-akan diajak untuk merenungkan arti dari kesederhanaan hidup, persahabatan, dan bagaimana buku bisa menjadi tempat pelarian sekaligus penyembuh. Secara pribadi, saya jatuh hati pada buku ini terlebih dari sudut pandang Eun-sop. Saya kira buku ini akan lebih menarik jika penulis memberikan visualisasi pada gambar yang dilukis oleh Hae-won. Mungkin kelemahan dari buku ini ialah alurnya yang slow pace, yang mungkin saja bagi sebagian orang itu membosankan. Selebihnya buku ini adalah bacaan yang menyenangkan. Dari nilai 5, saya kasih 4,1 untuk novel ini. Oke ya, fun fact tentang buku ini ialah penulisnya Lee Doo-woo terinspirasi dari pengalaman pribadinya yang pernah tinggal di sebuah desa yang terletak di kaki gunung. Dan toko buku Good Night merupakan manifestasi dari pengalamannya sebagai pecinta buku yang insomnia. Jika kalian penasaran, maka kalian bisa menambahkan I'll Go to You When the Weather is Nice ke dalam list bacaanmu. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja review saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.